Jadi menurut gue bukan nggak dipanggil sih, karena memang melihat kebutuhan timnas saat ini yang akan berhadapan dengan Australia. Dan Beckham kalah saing dengan nama-nama tersebut. Nah tadi kita ngomongin Beckham nih, tapi Mark Locke menurut gue masih layak nih untuk masuk ke tim Indonesia. Lantas kenapa sih alasan Mark Locke nggak dipanggil nih? Padahal masih layak deh. Lagi-lagi ngobrolin sepak bola hanya di Raden History. Halo Bang Raden. Halo juga Bill. Oke, sekarang kita ngebahas tentang timnas Indonesia yang akan berlaga melawan timnas Australia. Namun nih Bang Raden, tidak ada nama pemain Persib Bandung, padahal mereka sebagai nomor 1 di Liga Indonesia nih. Iya. Menurut lo kenapa tuh? Banyak banget loh yang komentar di sosial media nih. Iya, baik juga ya komentar di YouTube kita juga nih Bill. Sebenarnya ya menurut gua ada yang layak ya untuk dipanggil oleh Patrick Kluivert. Cuman memang mungkin kalah saing nama aja Bill dengan ya kalau kita lihat di Bandung gua masih berharap juga untuk Beckham Putra sebenarnya untuk masuk ke dalam skuad timnas senior nih. Karena walaupun masih muda tapi gua rasa dengan penampilan performa apik di Bandung layaklah menjadi pemain timnas gue rasa ya. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin karena Beckham Putra posisinya di sektor sebelah kanan penyerangan. Di situ sudah banyak nama yang ada di timnas Indonesia saat ini. Ada mungkin kalau di serangan ada Rafael Strike, Ole Romani, Ramadan Sananta, Septian Bagaskara. Ya mungkin kalah saing dengan nama-nama besar. Apalagi juga kalau Beckham bisa bermain di tengah. Di tengah sekarang udah banyak lagi. Ada Pedro Pessi, Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan, Sen Patinama, Sandy Walsh, Kevin Dix bahkan. Jadi menurut gue bukan nggak dipanggil sih, karena memang melihat kebutuhan timnas saat ini yang akan berhadapan dengan Australia. Dan Beckham kalah saing dengan nama-nama tersebut. Kalau dibicarakan mungkin ada satu nama lagi ya, Mark Locke. Tapi gue prepare sendiri sih, kalau gue pribadi memang Mark Locke untuk saat ini udah susah ya untuk berseragam timnas Indonesia lagi. Dengan kedatangan Pedro Pessi yang umurnya juga mirip-mirip lah dengan Mark Locke, udah kepala 3. Tapi notabene Pedro Pessi masih bermain di Liga 2 Belgia. Jadi mungkin penilaiannya lebih bagus si Pedro Pessi dibandingkan untuk Mark Locke ya. Ini hanya pandangan gue pribadi saja. Ya itu sih yang menurut gue perbedaannya. Tapi ini juga deh Bill ya, kita bukan hanya bicara Indonesia saja, Jepang pun tim papan atasnya saat ini itu tidak ada pemain yang dipanggil timnas Indonesia Bill. Timnas Jepang. Jepangnya justru tim dari peringkat 4 yang banyak Sanfrecce Hiroshima yang banyak dipanggil dari pemain-pemain timnas Jepang ya. Berarti sama sebenarnya. Di Liga Brazil juga sama kan, kayak Boca Junior. Iya. Ya kan? Dia peringkat 1 mulu, cuma pemainnya nggak ada yang dipanggil di Liga 1. Ya karena mereka udah banyak pemain yang abort di luar sana. Jadi yang diunggulkan yang abort. Iya, dan kita ngomongin sebaliknya di tim Persib Bandung ini kan juga rata-rata pemainnya yang dibutuhkan ini pemain asing juga kan, kebanyakan di Bandungnya gitu kan. Ya gimana mau diambil gitu kan. Iya, jadi cuma sedikit nama yang bisa bersaing mungkin menurut gue ya, Beckham Putra atau mungkin kalau di kiri ada Edo. Tapi kan segini, kita di timnas kita di Edo pun itu sulit bersaing. Ada Kevin Verdong, ada pemain baru lagi Dan James. Di situ masih ada posisi saya seperti nama Arhan, ya kan? Ada banyak posisi yang melengkapi posisinya Edo. Jadi gua rasa Edo sulit bersaing untuk timnas saat ini. Walaupun dicoba pun belum tentu dimainkan oleh Patrick Kluivert gua rasa. Ya kayak pemain-pemain lokal kita kayak Ferrari juga masuk ke list, cuma masih belum bisa diturunin juga kan. Belum tentu. Kalah saingan juga. Kalah saing juga dengan nama Bakang, kecuali memang cedera ya. Mungkin Ferrari bisa bermain. Oke. Nah tadi kita ngomongin Beckham nih. Tapi Mark Locke menurut gue masih layak nih untuk masuk ke tim Indonesia. Lantas kenapa sih alasan Mark Locke nggak dipanggil nih? Padahal masih layak deh. Kalau menurut masih layak ya. Ya menurut gue ya, kalau menurut bilang masih layak, sebenarnya itu dia Bill. Walaupun dia bermain di Liga Indonesia saat ini dengan kemampuan yang sangat baik sebagai kapten tim di Persib Bandung. Cuman perbedaannya dari segi permainan sudah menurun kalau menurut gue. Berbeda waktu masa prime-nya di umur 28, 27, Mark Locke sangat bagus. Di era Sintayong pun dia juga sudah mulai tersisihkan, bahkan sebelum Kluivert nih Bill. Di era Sintayong pun juga mulai tersisihkan, mungkin nggak tahu kenapa banyak drama-drama terjadi antara Mark Locke dengan official juga, katanya statementnya seperti itu. Tapi dari segi permainan memang gua rasa Mark Locke sudah mulai menurun, jadi wajar saja kalau nggak dipanggil. Walaupun
dia masih sangat bermain bagus di Bandung ya, dengan umpan-umpannya, dengan dia maju mundur masih kuat. Tapi untuk di timnas Indonesia saat ini mungkin udah digeser dengan posisi yang lain. Itu aja sih. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin pemain timnas nih yang bakalan berlaga di Sydney nanti. Hampir semua pemain timnas sudah datang nih ke Sydney. Iya. Apakah persiapan minim yang mempengaruhi penampilan Indonesia? Apa nih Bang Rade? Kira-kira persiapannya nih? Ya, kalau kita bicara persiapan, saat ini mungkin udah dari 8 nama dari pemain Liga 1 BRI yang udah di Sydney, dan beberapa pemain seperti Sandy Walsh, Tom Hai, Ivar Jenner, yang lain-lain, Nathan. Cuman paling lama paling Martin Paes ya. Sebagai penjaga gawang yang akan datang terakhir, karena kan jarak dari Amerika Serikat ke Sydney kan lumayan cukup jauh kan, apalagi dia masih berlaga di tanggal 15 juga, Bill. Jadi cuman Martin Paes aja yang kemungkinan akan datang lebih lambat. Dengan persiapan 2 hari, gua rasa bagaimana ya Patrick Kluivert ini harus sempit ya 2 hari sempit. Ya. Kalau dibilang sempit banget, Bill. Ya hari ini udah pada berkumpul nih, tapi kan belum semuanya datang. Paling hanya sebagai latihan ringan saja persiapannya. Kayak tadi tuh kita sempat lihat baru gym kecil. Kecil kan, belum banyak namanya bermain di lapangan sepak bola, karena kan masih mungkin jet lag atau apa gitu kan. Kita masih melihat itu kan. Tapi dengan waktu 2 hari, ya bagaimana caranya Patrick Kluivert ini atau Alex Pastoor. Tapi gue lebih prepare ke Alex Pastoor sebagai taktikal ya. Oke. Bukan Patrick Kluivertnya. Tapi kalau dari segi taktikal ya mungkin bagaimana Alex Pastoor bisa menyatukan dalam waktu 2 hari ini, minimal tahu dasar taktikal dari Pastoor ini, bagaimana dalam skema nanti permainan gitu kan. Dan untungnya juga pemain-pemain kita ini udah pemain yang menurut gue sangat-sangat profesional, Bill. Jadi walaupun waktunya mepet, walaupun waktunya sempit, tapi dengan instruksi sedikit aja mereka sudah paham menurut gue. Karena sudah bermain dengan kelas-kelas dunia juga, banyak di sana kelas dunia, di Belanda, di Italia, bahkan di Inggris. Jadi gue rasa untuk pemahaman taktik pemain Indonesia sudah tidak terlalu oke lah, pastinya oke. Kalau untuk dalam taktik tinggal bagaimana menyatukan sedikit chemistry dalam segi permainan aja sih menurut gue. Oke. Persiapan itu aja. Oke, ngomongin Alex Pastoor nih, apa ada hubungannya nih? Tadi kita ngomongin Alex Pastoor, apa ada hubungannya si Tom Hai nih dengan kedatangan dia lebih awal ketimbang pemain-pemain yang naturalisasi lainnya? Dia datang lebih awal. Apakah ada koordinasi briefing dari Alex Pastoor? Karena kita tahu otaknya ini ada di Tom Hai nih. Apa ada hubungannya nih? Ya kalau sekarang gini, Bill. Kemarin kita ngomongin udah 2 kali ya tentang timnas nih. Yang gue selalu ngomongin Tom Hai sebagai jenderal lapangan tengah. Dengan kedatangan Tom Hai lebih awal, otomatis kebugaran lebih oke kan? Ya menurut gue, ya mungkin bisa saja nanti dalam segi taktikal Alex Pastoor akan memberikan masukan kepada Tom Hai dalam sektor penyerangan. Karena mungkin buat gue Tom Hai akan lebih ke dalam sektor penyerangan, bukan ke bagian pemain di defense atau apa ya, tapi lebih faktor dari segi serangannya, umpan-umpannya harus seperti apa, umpan terobosan kah, atau umpan lambungnya kah? Ya mungkin ya seperti apa yang lu bicarakan. Gue setuju sekali kalau misalkan ada masukan atau minimal pemahaman dulu dari segi Tom Hai dulu nih di jenderal lapangan tengah kita. Di situ yang menjadi acuan kita bermain lawan Australia nanti. Karena kalau kita melihat pemain-pemain Australia juga, walaupun dengan banyaknya pemain cedera, walaupun banyaknya pemain yang tidak bertanding lawan Indonesia, bahkan dia mengalami penurunan drastis dalam segi market value. Saat ini Indonesia lebih tinggi dibandingkan Australia, Bill. Indonesia dengan harga 646 miliar sekian. Sedangkan kalau untuk Australia hanya 484, berbanding kebalik waktu putaran pertama. Jadi gua rasa nih kita persiapan sudah matang, tinggal bagaimana dalam waktu 2 hari ini mempersiapkan benar-benar dari segi taktikal. Kalau fisik udah oke, mungkin sedikit aja ya. Terus bagaimana pemahaman dari chemistry antara pemain-pemain, tinggal itu aja sih. Ya untungnya Indonesia ini yang dipanggil Kluivert itu hampir sama dengan Sintayong, cuma berbeda nama saja. Jadi gua rasa untuk chemistry pemain-pemain ini udah banyak keklop. Tinggal itu aja sih. Oke, satu lagi nih. Gue menyoroti Kevin Dix. Kevin Dix kan kemarin dikabarin cedera, sedangkan sekarang udah pulih 100% nih. Sedangkan udah berangkat juga. Saingannya ini Sandy Walsh. Sedangkan Sandy Walsh juga performanya lagi bagus nih di Liga Jepang. Kira-kira nih Patrick puyeng gak nih mau milih siapa nih? Ya pusing lah pasti. Karena ya dengan 2 back sebelah kanan yang cukup mumpuni ya. Dari segi pengalaman juga, kalau pengalaman mungkin Sandy Walsh lebih banyak karena lebih tua kan dibandingkan Kevin Dix. Tapi dengan kebugaran gue rasa lebih fit Kevin Dix, Bill. Karena setelah pertandingan lawan Chelsea saat itu dia sudah mulai fokus balik ke Sydney, ke Indonesia atau langsung ke Sydney.
Bisa jadi alternatifnya mungkin Kevin Dick bermain di awal ya. Kevin Dick bermain di awal. Tapi kalau kita lihat dari kalau lu bilang udah 100% bisa Kevin Dick, tapi kalau gua rasa butuh pengalaman di Liga Asia juga sih. Ya. Karena dia kan bermain di Liga Jepang ya, apalagi menghadapi tim wakil. Apalagi kemarin performanya lagi bagus nih. Performa lagi oke-okenya, memberikan assist dia waktu di ajang ACL Elite. Iya, starter terus sih dia. Starter terus. Jadi gua rasa mungkin akan bergantian di babak kedua nanti dengan Kevin Dick. Tapi tergantung dari permainan nanti babak pertama nih. Babak pertama apakah Sandy Walsh bisa perform atau tidak? Kalau tidak perform langsung akan diganti. Gitu aja sih menurut gua. Oke, ini untuk yang terakhir nih. Kita ngomongin dari timnas Australia nih. Siapa pemain yang menurut lo nih berbahaya nih dari timnas Australia yang patut diwaspadai sekarang? Gue rasa gue punya 3 nama yang patut diwaspadain dari timnas Indonesia untuk berhadapan dengan Australia. Ya pertama pengatur serangan dia juga ada Godwin sama Irvin. Iya kan? Dia pemain yang usia udah tua juga tapi cukup mumpuni lah di Australia pengalaman dia. Ini 2 pemain di sektor tengah yang menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Kalau di depan ada nama Kustinyengi sebagai striker di depan. Karena gua rasa Kustinyengi juga sudah menciptakan gol di ajang kualifikasi Piala Dunia ini walaupun baru 1 gol gua rasa atau berapa ya? Pokoknya minimal 1 gol diciptakan oleh Kustinyengi. Ini kita tidak boleh terlena Bil, gitu loh. Intinya kita nggak boleh terlena di laga ini walaupun dengan keuntungan kita banyak sebenarnya dari segi penyerangan ya, dengan faktor pemain-pemain belakang dia juga cedera bahkan ya Bil. Di Australia saja ada satu namanya Alexander Grant itu belum mempunyai caps di internasional di timnas Australia tapi dipanggil. Berarti apa? Menandakan Tony Popovic dia bingung juga nih mencari pemain yang belum punya caps di timnas Australia udah langsung dipanggil. Berarti menurut gua ini kita tidak boleh terlena. Memang ada Godwin, ada Irvin, ada Kustinyengi. Nah 3 pemain ini yang menjadi faktor kunci dari Australia yang mungkin bisa menjadi pembeda nanti laga Indonesia. Dan kalau dari pengalaman gue pribadi melihat 6 pemain yang sekaligus pemain bintang yang gak bisa main, kita punya peluang besar. Intinya di situ. Oke, kita harus percaya diri ya. Bisa ya. Kalau kita nggak pede mau kapan? Oke. Mungkin kita aja nih Bang Raden. Oke. Tinggal kita tunggu nih pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia. Karena sudah mepet banget ini. Iya. Kan? Tetap kita dukung, kita doain nih. Semoga menang telak ya. Amin. Dan kan? Kita bakalan leluasa bertanding melawan Bahrain nanti di kandang kita sendiri. Benar. Oke, gitu aja Bang Raden. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share pastinya. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.